Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast bisnis MBS IAIN Kudus. Bersama saya Salma Nurul Fideus selaku moderator pada hari ini yang akan membahas bersama tentang peran komunitas dalam mengembangkan bisnis UMKM. Dan di sini saya sudah bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu beliau Dr. Ekawati Rahayuningsih SHMM CAR CIAQA. Iya, Ya, atau biasa dipanggil dengan Bu Eka, begitu ya Bu ya. betul. Nah, beliau ini merupakan salah satu dosen di IAIN Kudus, khususnya dari program studi kita, yaitu Manajemen Bisnis Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya Bu ya. Betul. Nah, membahas tentang UMKM nih teman-teman ya. Sebelumnya perlu kita ketahui ya, UMKM atau yang biasa kita kenal yaitu usaha mikro kecil dan menengah ya Bu, yang merupakan usaha produktif yang dimiliki perseorangan atau badan usaha, yang dimana mereka ini memiliki peran penting dalam dunia perekonomian ya Bu ya. Betul. Nah, contohnya di Kabupaten Kudus sendiri yang kemarin juga ada festival UMKM gitu ya Bu, di alun-alun. Mungkin Ibu sendiri dari yang kita ketahui yaitu Bu Eka ini merupakan salah satu anggota dari Kadin Pusat pada Komite Bilateral Timur Tengah, Ibu. Betul. Masya Allah, yang dimana ruang lingkupnya itu mengurusi tentang UMKM Bisnis, bisnis. ya, mulai dari skala besar, menengah maupun kecil yang memang nanti akan melakukan perdagangan khususnya di wilayah Timur Tengah. Wah, keren sekali ya teman-teman, karena ini sudah merambah ke tingkat dunia Ibu ya. Ya, Mungkin betul. bisa diceritakan sedikit Ibu, bagaimana sih dulunya bisa sampai ke sana gitu, biar kita sebagai mahasiswa MBS khususnya mengikuti langkah-langkah dari Ibu Eka Ya, sendiri gitu. ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ya, Waalaikumsalam Ya, terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih Mbak Salma. Iya betul. Ya, untuk masalah UMKM ini memang menjadi tren yang cukup menarik untuk diperbincangkan ya. Betul Ibu. Mungkin sudah sejak 20 tahun yang lalu, sejak pengangguran di Indonesia meningkat, Betul sekali. mau tidak mau sekarang kita harus berpikir tentang bagaimana penyerapan tenaga kerja di masyarakat, terutama untuk juga tidak hanya penyerapan tenaga kerja tapi juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Betul. Salah satunya adalah dengan membina masyarakat untuk bisa melakukan mandiri, bisnis mandiri ya. Salah satunya adalah pembinaan UMKM, memfasilitasi UMKM untuk bisa bergerak setara dengan masyarakat lainnya ya, khususnya yang di kelas menengah maupun atas. Nah, oleh karena itu pembahasan UMKM itu selalu menjadi topik atau tema yang menarik sampai kapanpun. Iya betul sekali. Karena berkembangan globalisasi dan teknologi informasi yang sangat cepat memungkinkan kita untuk selalu membangun sinergi networking tidak hanya dengan masyarakat di kelas lokal tapi juga nasional dan internasional. Itulah kemudian yang menjadi motivasi saya untuk membangun networking pelaku-pelaku bisnis baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kebetulan karena saya juga seorang dosen bisnis, masa tidak melakukan bisnis itu Iya kan betul aneh juga. juga ya. Jadi saya ingin bahwa ilmu yang saya dapatkan itu bisa saya terapkan secara praktek ya. Jadi kalau ilmunya itu stagnan, tidak diimbangi dengan pengalaman bisnis, maka hanya sekedar menjadi ilmu. Tapi kalau ilmu yang saya dapatkan kemudian dikelola secara apik begitu ya, menjadi praktek bisnis yang bisa kemudian kita tularkan ke mahasiswa, itu akhirnya menjadi amal jariah yang benar-benar bisa kemanfaatannya tidak secara di tataran ilmu pengetahuan tetapi juga menghasilkan keuntungan gitu ya. Nah, itu yang kemudian memotivasi sehingga sering saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa apapun bisnis kamu, itu slogan saya ya, apapun pekerjaan kamu bisnis nomor satu gitu Oh ya. iya betul. Artinya semangat bisnis atau semangat wirausaha itu sebetulnya tidak hanya menjadi keterampilan individual tetapi juga menjadi keterampilan bersama gitu ya, yang berpengaruh nantinya pada komunitas yang akan kita ciptakan
atau komunitas di mana kita tinggal dalam komunitas tersebut untuk bersama-sama untuk bersama-sama maju Bersinergi. membangun UMKM yang sudah kita atau bisnis yang sudah kita bangun. Nah, tadi benar apa yang dimaksud dengan UMKM itu adalah skalanya mikro, kecil, dan menengah. Nah, apa yang kemudian harus kita tangkap dari kata atau istilah UMKM sendiri itu adalah bahwa yang namanya usaha itu tidak hanya yang memiliki keuntungan yang sudah ratusan juta gitu ya, yang sudah miliaran. Tapi kelas mikro pun itu ada dalam pengelolaan komunitas, ya, ada dalam pengelolaan pemerintah. Jadi diperhatikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu memperhatikan UMKM itu mulai dari yang skala mikro, kecil sampai menengah, atas atau besar gitu. Itu yang menjadi perhatian kita bersama. Jadi dengan adanya fasilitasi dari pemerintah dalam memberikan bantuan ya, kredit, kemudian fasilitasi pemasaran gitu ya, fasilitasi untuk membangun komunitas, ini menjadi sesuatu yang menarik bagi kita untuk kita bahas ya. Mungkin di podcast selanjutnya nanti akan lebih detail di dalam membahas ya. Jadi kalau sekarang bahasanya tentang mengapa saya berbisnis, yaitu tadi motivasinya adalah satu, memang saya pegawai negeri dan saya dosen bisnis gitu ya. Dan kalau bisnis itu nggak mungkin kalau saya nggak melakukan bisnis, maka itu menjadi motivasi yang pertama. Yang kedua itu tadi perkembangan yang cukup cepat, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Dengan adanya globalisasi dan informasi teknologi itu membangun komunitas itu menjadi sesuatu yang sangat krusial untuk saat ini gitu. Oke, baik. Berarti Bu Eka ini juga pastinya punya bisnis yang mungkin bisa dong diceritakan gitu ya Bu ya, bisnisnya jalannya gimana, mungkin dari kita sebagai yang pemula, mungkin yang baru memulai bisnis gitu ya, tips and triknya gitu mungkin Bu, memulai bisnis tersebut. Dengan kita kan nanti akan ada komunitas-komunitas yang akan dibahas. Nah, misalkan kita itu belum punya bisnis Ibu, kalau kita misalkan ikut komunitas tersebut apakah boleh itu Bu? Sangat dibolehkan. ya? Jadi saya sudah merancang ini ya, menulis tadi beberapa keuntungan ya, atau keunggulan atau kelebihan ketika kita masuk di komunitas. Salah satunya yang paling penting itu adalah membangun networking. Networking. Jadi bisnis itu tidak bisa diturunkan atau tidak bisa misalnya saya pelaku bisnis ya, saya jaya gitu ya. Kemudian saya turunkan ke anak saya, tidak bisa. Belum tentu. Jadi bukan turunan bisnis itu ditularkan. Jadi ketika kita mau mulai membangun bisnis, saya belum punya apa-apa nih. Tapi ketika kita masuk di komunitas, kita akan tertular dengan pelaku-pelaku bisnis yang ada di komunitas tersebut. Jadi nggak ada masalah menurut saya kalau misalnya belum punya bisnis tapi kita sudah bisa masuk masuk di komunitas bisnis supaya kita tertular itu. Iya betul, kayak networkingnya itu terjalin gitu ya Bu. Karena lingkungan kan emang sangat mempengaruhi gitu ya. Ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan informasi-informasi penting ya dan kekinian terkait dengan apa sih bisnis yang sekarang lagi tren untuk betul, isu-isu bisnis terus gitu ya Bu. Ya betul. Kemudian dukungan moral dan psikologis tentunya ya. Karena memulai bisnis itu bukan sesuatu yang gampang. Iya betul. Jadi memulai bisnis itu harus kuat mental gitu ya Bu. Betul, apalagi ketika ada hantaman ya dari orang-orang di sekitar kita, ngapain kok capek-capek melakukan itu gitu kan. Kamu itu jadi pegawai negeri aja sudah cukup gitu. Dan lain-lain. Ini tidak menyurutkan semangatnya gitu ya. Jadi itu yang harus dibangun adalah secara psikologi, memang kita harus satu komunitas, jadi saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Biar tiga itulah yang harus diperhatikan ketika kita mau masuk dalam komunitas bisnisnya. Kelebihannya itu.
Oke, berarti kita kalau mau masuk komunitas bisnis itu nggak harus punya bisnis, tapi adalah ketertarikan atau Iya, keniatan gitu ya, iya, biar tertular gitu ya iya. teman-teman. Biar gimana nih cara bangun bisnis? Aku kan belum punya. Jadi kalau kita kumpul sama satu circle, katakanlah Iya, seperti itu iya, ya, Bu. iya. Komunitas itu Saling menguatkan. ya Mm-mm, biar kita juga semangat gitu dalam bangun mm-mm, bisnis. mm-mm. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang komunitas ini, Ibu Eka ini juga merupakan pembina dari salah satu komunitas bisnis yang ada di kampus ini ya Bu ya, Iya, yaitu komunitas HIPMI, betul Ibu? PT. PT HIPMI. HIPMI HIPMI PT. PT Iya, Kampus IAIN iya. Kudus gitu. Mungkin bisa diceritakan Ibu tentang komunitas tersebut ya, mungkin dari mahasiswa yang lain mau yang belum tahu mungkin ya bisa Mm-mm, lebih tahu lebih dalam tentang mm-mm. komunitas ini Bu. Ya, jadi HIPMI PT itu adalah singkatan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kebetulan eh, HIPMI PT ini ada di beberapa kampus ya. Jadi untuk membangun sinergi antara pengusaha muda yang ada di luar dengan yang ada di kampus. Kenapa? Karena di kampus itu juga menjadi salah satu embrio gitu ya Oh untuk ya betul. melahirkan Para pengusaha-pengusaha pengusaha-pengusaha. baru gitu ya. Maka nggak ada salahnya ketika bersinergi dengan HIPMI yang ada di luar. Maka kemudian HIPMI PT dibentuk. Hanya saja mungkin yang di IAIN Kudus ini belum dikenalkan ke Iya. Mbak Salma ya. Nanti kalau sudah kenal sama teman-teman yang di HIPMI PT mungkin bisa berkolaborasi lebih lanjut ya. Terutama ketika ada komunitas baru yang nanti akan Iya, dibentuk itu ya. betul. Sebenarnya sudah dikenalkan dulu pas waktu ada makrab prodi MBS itu ada salah satu pematerinya itu ada dari HIPMI, Bu. Cuman mungkin dari saya dan teman-teman ya yang kayak belum menangkap apa sih HIPMI itu gitu ya. Jadi masih belum tahu gitu Ya, tentang insya Allah HIPMI. nanti lain kali ada Amin, amin. Ya, insya kolaborasi Allah. kegiatan ya. Tentang HIPMI itu. Nah, dari MBS sendiri, dari HMPS itu kemarin tuh baru launching komunitas baru Ibu, namanya YOSI atau Young Syariah Entrepreneur. Nah, kebetulan juga kemarin hari Rabu itu pertemuan perdana kita sama member baru. Nah, member barunya kita itu Mahasiswa baru. betul karena kita kemarin ada mahasiswa baru banyak ya, kita ajakin mereka ternyata antusiasnya sangat luar biasa Ya, Ibu. Kemarin alhamdulillah. diajakin apa namanya FGD gitu ya, discussion tentang bisnis gitu, ketertarikannya. Itu juga banyak dari mereka yang belum punya bisnis Ibu. Nah, apalagi kita kan juga prodinya gitu ya, prodinya manajemen bisnis syariah dan memang khususnya tuh fokusnya nanti lulusan kita juga bisa menjadi pengusaha gitu ya. Mereka tuh Amin. ada kayak niatan Mbak, aku tuh pengen punya bisnis ini Mbak, tapi belum tahu caranya gitu. Nah, di komunitas ini tuh lebih membahas itu sih Bu, kayak gimana sih caranya kita bangun bisnis bareng-bareng, kita saling sharing gitu. Nah, mungkin kita bisa dapetin ilmu banyak lagi yang Ibu kan yang lebih berpengalaman biar kita terapin dalam komunitas kita gitu Bu. Ya, jadi membangun bisnis yang pertama kali harus dilihat adalah karena saya orang pemasaran ya. Iya. Jadi kebutuhan dan keinginan pasar apa dulu? Ya. Bisa tidak kita memenuhi kebutuhan tersebut? Secara operasional produk, bisa tidak kita memenuhi produk tersebut dengan memproduksi produk sendiri? Gitu. Ketika kemudian kita tidak bisa, maka kita bisa bernetworking dengan yang memiliki produk tersebut. Artinya kita bisa menjadi reseller. Awal mula saya membangun bisnis itu saya tidak memproduksi produk sendiri, ya. Jadi saya bisa melakukan perdagangan atau menjadi salah satu reseller dari produknya teman saya. Oh, Awal mula saya awal membangun mulanya. bisnis itu ya, karena kebetulan saya pendatang di sini ya. Jadi di tahun 97 itu saya sudah mulai berjualan minyak goreng Minyak gitu goreng. ya. Curah kemudian saya paketin ya, saya kemasin menjadi produk-produk yang sudah Suatu berlabel, saya kasih label sendiri. Kemudian ya sembako lah, waktu itu jualan sembako. Tapi saya jualnya itu grosir gitu ya. oh, Jadi saya iya. mengambil dari distributor, saya jual ke pengecer gitu ya. Tapi pengecer harus membeli ke saya grosir. Pada akhirnya kemudian berkembang menjadi bisnis makanan. Dan alhamdulillah bekal sedikit modal itu kemudian bisa membangun
bisnis baru ketika saya pindah ke Kudus. Masya Allah. Nah, sekarang lebih fokus untuk mengembangkan bisnis di jasa. Jasa. Nah, ada beberapa produk yang saya kembangkan di luar Jawa, hanya saja kita hanya investasi. Tapi yang namanya investor itu kan tetap juga harus melihat perkembangan bisnis yang Iya, ada. betul. Salah satunya adalah perkembangan bisnis serat yang sekarang saya kembangkan di wilayah Palembang ya, serat nanas. Nah, itu produk. Jadi alhamdulillah dua itu sekarang yang menjadi konsentrasi saya. Jadi bagaimana pengembangan serat alam menjadi produk serat yang bisa diterima tidak hanya di tingkat lokal, nasional, tetapi setiap kali saya keluar negeri yaitu menjadi peluang baru yang saya bawa kemana-mana. Masya Allah. Nah, kemudian kalau yang bisnis jasa, kebetulan saya juga karena ketertarikan saya kepada ngelencer ke luar negeri. Kebetulan mulai tahun 2013 ya sudah sering melancong kemana gitu. Akhirnya berpikir bahwa gimana ya kalau saya punya agen travel sendiri dan alhamdulillah sekarang sudah punya salah satu jasa travel ya, biro umroh yang tidak hanya menjalankan bisnis umrohnya tapi juga bisnis travelnya. Kalau umrohnya mungkin tidak bisa saya bilang bisnis ya, karena di situ adalah tempat penghambaan saya sebagai karyawannya Allah gitu ya. Tapi kalau yang travel itu memang pure bisnis gitu. Saya mengembangkan bisnis gitu ya. Nah itu yang kemudian juga akhirnya saya sinkronkan dengan perjalanan setiap perjalanan itu saya membawa produk-produk UMKM yang bisa punya potensi untuk reseller ke luar negeri. Jadi membangun bisnis itu ya satu berarti sesuai dengan passion ya. Yang pertama tadi melihat segmen kebutuhan dan keinginan pasar. Yang kedua ketika tidak bisa memenuhi sendiri maka saya berkolaborasi dengan teman untuk menjadi distributor atau reseller pada produknya teman. Kemudian yang ketiga adalah sesuai passion. Gitu ya. Kalau passionnya memang ada maka itu akan sangat mendukung sekali bisnis yang enak gitu kita jalannya ya. Akhirnya punya kreativitas, inovasi, benar-benar memahami bisnis itu gitu ya. Dan pada akhirnya kan intinya adalah target keuntungan tidak hanya untuk kemaslahatan individu tapi juga kemaslahatan orang-orang di sekitar kita. Ya, betul. Dan saya sering berkolaborasi dengan mahasiswa untuk memasarkan produk-produk saya gitu. Tidak hanya di IAIN Kudus ya, tapi mahasiswa saya di tempat lain. Bu Eka ini sibuk sekali ya Bu ya, bisnisnya banyak sekali, terus enggak. jadwalnya cuma dua tapi alhamdulillah Masya Allah berjalan dengan bagus dan pesat sekali gitu ya Bu perjalanan bisnisnya. Dan Bu Eka ini juga sering jalan-jalan ke luar negeri Bu. Kalau jalan-jalannya sih ya karena memang punya kepentingan pengembangan akademik gitu ya, karena sebagai seorang dosen yang insya Allah nanti juga akan mendukung untuk globalisasi pengetahuan yang sekarang ini menjadi tadi yang di awal saya sampaikan bahwa sekarang kita itu harus melek pemasaran global. Bagaimana dunia itu mengharapkan terhadap satu produk yang sudah kita kembangkan. Kalau di jasa pariwisata ya pariwisata gitu ya. Kalau di yang tadi saya bilang serat nanas itu kan karena memang potensi besar ya. Sekarang itu back to alam ya, back to nature gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu pentingnya saya ke luar negeri itu salah satunya melihat potensi itu. Insyaallah. Jadi kalau di dalam mungkin dengan harga yang cukup rendah, bagaimana potensinya ketika kita jual ke luar. Yang saya berjalan-jalan itu ya nggak hanya jalan-jalan saja, tapi dari situ kemudian saya kembalikan ke komunitas, paling tidak itu menyampaikan kira-kira ketika di luar negeri itu terhadap produk yang sudah kamu buat itu seperti apa sih desainnya itu. Minat enggak misalnya kita melakukan reseller ke sana gitu. Yang sering saya bawa ya ke Malaysia, Singapura ya mungkin setiap 2 bulan sekali kan mesti ada kemungkinan perjalanan ke sana ya, baik membawa mahasiswa, dosen maupun membawa teman-teman UMKM untuk expo di luar negeri gitu ya Bu. Kalau tadi ngomong-ngomong tentang bisnis itu yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar.
Yang kedua adalah kita menjadi reseller gitu ya, Bu. Ketika kita tidak bisa Ketika memproduksi produk sendiri. Terus ketiga adalah ketika membangun bisnis harus sesuai dengan passion. Yaitu mengingatkan saya juga dulu pas pertama kali jualan, saya jualan milidi, Bu. Oh, milih Iya, pipiting ya? iya mie. Milidi itu dulu juga mulanya karena saya emang suka ngemil gitu ya, Bu. Saya suka beli gitu, ternyata kayak terbesit inginan kalau saya jualan gimana ya. Itu saya dulu distributor dulu, kayak reseller, ambil punya orang terus saya jualkan, ternyata kok laku gitu ya. Saya mulai dari bangku sekolah dulu. Alhamdulillah kok seneng gitu ya dapat uang sendiri. Iya. Masya Allah rasanya. Terus akhirnya saya berinovasi, saya beli mentahannya. Saya mentahannya saya Digoreng. olah sendiri ya, Ke- saya goreng sendiri, terus saya kreasikan rasa-rasanya. Terus saya jual ya itu gorengan saya sendiri gitu. Terus untuk harganya saya buat emang sesuai harga pasar. Karena dulu kan dari reseller kan harganya agak tinggi ya, Enggak Bu. tinggi. Jadi ternyata ya laku gitu ya. Terus akhirnya Betul. saya produksi sendiri, alhamdulillah banyak yang suka dari teman-teman, dan sampai sekarang gitu alhamdulillah dari teman-teman kampus juga mendukung, Masya Allah. Ternyata pas masuk kelas, oh ini termasuk bisnis ya gitu. Iya, Masya Allah, betul. emang passionnya di sini. Oh alhamdulillah, kayak saya gak salah jurusan gitu. Nggak salah jurusan MPS ya. Iya, alhamdulillah. Kayak kalau lihat di FYP itu, oh salah jurusan, ternyata aku pas menjalani sampai sekarang ya ada, oh ternyata gitu. Terus cara gimana kita membangun bisnis itu gitu. Nah, mungkin ini saya ya mungkin mewakili dari teman-teman semuanya yang memang baru memulai bisnis nih. Em, cara Bentar. Puas enggak? Rasanya ada kepuasan tersendiri enggak ketika tadi produknya kita diterima, kemudian teman-teman suka, kemudian kita dapat keuntungan, rasanya gimana? seneng banget, Bu. Nah, tidak hanya Jadi senang ya, jadi tapi puas, jadi tertantang ya. Masya Allah. Nah, itu saya. Iya, Iya, jadi ketika tahu bahwa produk kita diterima, kemudian orang jadi suka dengan produk kita, tambah semangat. apalagi ketika kita dilihat secara hitungan matematikanya kita Iya, untung, jadi betul. Terbakar gitu. termotivasi Iya, untuk betul. lebih dan Iya, lebih. Nah, itu benar banget, Bu, itulah itu. entrepreneur itu di situ. Iya. Jadi akan lebih berwarna lagi ya, kita sebagai wirausahawan baru mungkin Iya. atau wirausahawan muda gitu ya, untuk bisa lebih tertantang menjalankan bisnis Bisnis itu ya, ketika kemudian kita tahu kita merasakan tingkat kepuasan dari apa yang kemarin sudah Iya, kita Masya Allah banget ya. rasakan. Betul. Terus kan kemarin juga saya kan juga sama teman-teman itu kamu membuat komunitas itu kan dari teman-teman, terus banyak teman-teman yang bergabung gitu, ternyata dari mereka juga banyak yang memberikan energi positif juga gitu. Ternyata emang efek komunitas itu menyenangkan itu gitu ya, Bu, Iya, betul. saling menularkan semangat satu Iya, sama betul. lain, terus bisa memberikan juga energi positif vibes kepada orang-orang yang lain juga gitu, seneng gitu ya rasanya. Berarti emang Satu circle ya. iya betul, berarti komunitasnya emang sangat membantu sekali gitu ya, Iya. Bu, untuk pada kemajuan dari UMKM tersebut. Em, nah kalau Sudah pernah bikin expo belum? ini baru mau bulan Ya. depan ya. Bulan depan Iya. kan, kalau expo itu kayaknya program tahunan tapi baru terlaksana tahun kemarin, dan insya Allah tahun ini akan diadakan besok tanggal 30 Oktober sampai tanggal 5 November ya, Bu. Nanti Bu Eka mampir ya, Bu. Insya Allah ya. Jadi expo itu juga ini menjadi media untuk mengenalkan produk ya, untuk promosi, mengenalkan produk sekaligus evaluasi. Iya. Karena dari yang sudah kita jual pada saat expo itu, kita akan sembari menanyakan kepada konsumen tentang kira-kira produk ini seperti apa gitu ya. Jadi kita sekaligus mengevaluasi, mungkin kalau makanan ya dari rasanya, kemudian kemasannya, Betul. harganya. Jadi bisa tes produk itu pada saat expo. Jadi banyak keuntungannya ketika kita membuat expo itu. Jadi ada feedbacknya juga Iya, terasa betul. gitu ya, Bu, ya. Kemudian sekaligus juga menjadi media untuk mencari buyer. Oh iya betul. Ya, betul. Ini yang tanggal besok kebetulan saya ini ya rapat persiapan untuk menghadapi TEI di Jakarta.
Jadi kemungkinan nanti di tanggal 19 itu ada pameran besar ya di Jakarta yang diikuti oleh negara-negara dari Timur Tengah. Itu di sana sudah diumumkan kira-kira pengusaha-pengusaha dari Libya, dari Iran, dari Indonesia itu apa saja yang dibutuhkan. Betul. Nah, ini kan kemudian menjadi Ajang salah inovasi satu kita gitu ya. salah satu apa ya, media yang bisa sangat kita butuhkan. Misalnya Betul. kita punya produk tersebut, misalnya cocoa palm oil Ya. gitu ya, yang sudah kita share di beberapa media. Nanti silahkan datang pada saat expo tersebut atau misalnya kita ikut membuka stand. Jadi banget kalau misalnya nanti bisa mengembangkan expo, apalagi kalau di yang partner yang apa namanya Yosi tadi, Bu. yang Young apa Syariah Entrepreneur. yang syariah entrepreneur itu sekaligus bisa menjadi EO ya untuk kegiatan-kegiatan expo yang sifatnya tidak hanya skalanya di FEBI tapi juga di Meluas di kampus kampus di IAIN Kudus, mungkin di wilayah Kabupaten bisa Kudus di khususnya, Masya Allah. ya betul. Oke. Eh, baik, Ibu Eka, mungkin ini akan menjadi penutupnya. Mungkin Ibu bisa memberikan kesan dan pesannya kepada mahasiswa yang akan menonton gitu ya. Kesannya dari Ibu Eka sendiri dari dunia bisnis itu seperti apa, terus pesan-pesannya kepada kita semua sebagai mahasiswa gitu, Ya, Bu. kesan yang pertama, saya sangat tertarik dengan mahasiswa yang sangat konsen terhadap dunia bisnis. Apalagi ini sesuai dengan bidang ilmu yang digeluti, yaitu manajemen bisnis syariah. Kesan saya sangat bangga terhadap mahasiswa-mahasiswa saya yang tertarik untuk mengembangkan tidak hanya di dunia pengetahuan saja, tapi memahami bisnis dari sisi praktek. Itu sangat luar biasa. Jadi kesan saya dengan adanya podcast ini berarti teman-teman itu sudah mulai tertarik. Mohon maaf karena kebetulan beberapa lomba proposal bisnis itu malah justru bukan dari anak MBS gitu ya. Saya sempat seperti ini, apa mahasiswa MBS itu sudah punya keuntungan yang banyak sehingga nggak perlu bikin proposal bisnis gitu. Kenapa kok justru yang menang itu kadang-kadang dari prodi lain? Apa sudah kadung bisnisnya sudah terlalu menguntungkan sehingga nggak perlu bikin proposal lagi. Dengan adanya podcast seperti ini akan menunjukkan bahwa MBS juga punya peran, apalagi ketika nanti terbentuknya komunitas ya, punya peran untuk melembagakan teman-teman yang memang punya potensi, mungkin tidak hanya di prodi MBS tapi juga prodi-prodi lainnya ya, potensi untuk membangun wirausaha baru untuk skalanya UMKM, bisa kecil atau bisa menengah ya. Syukur-syukur mudah-mudahan nanti tidak atas. hanya mudah-mudahan amin, mahasiswa saya jadi pengusaha-pengusaha besar. Terus pesan saya jangan jangan stuck atau jangan jalan di tempat. Ke depan harus ada inovasi kegiatan yang lebih bisa diterima oleh teman-teman semua, menjadi media belajar, menjadi media untuk mengasah pengalaman. Mungkin akan diadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih membangun komunitas, itu lebih ada ini ya, nilai positifnya yang bisa diterima oleh teman-teman. Mungkin ada pelatihan, ada motivator yang kita datangkan, membangun capacity building, menjadi pengusaha itu seperti apa sih yang harus disiapkan, karena resiko usaha itu juga besar sekali. Betul sekali, Bu. Resiko kerugian materi, kemudian resiko mental, psikologi, makanya komunitas itu sangat membantu kita. Kemudian resiko-resiko fisik ya, kadang capek betul. gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan. Makanya dengan adanya komunitas ini mudah-mudahan nanti ke depan ya saya harapkan kegiatannya lebih maksimal. Amin, gitu. amin. Terima kasih banyak. Amin. Iya. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai stagnan dengan bisnis tersebut ya. Bisa langsung diinovasikan. Iya, Kalau punya ide-ide betul. langsung aja diaplikasikan ke bisnis-bisnis kalian gitu ya. Mungkin itu. Terima kasih Bu Eka atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya ya teman-teman ya. Ya, mungkin yang lebih ini ya, yang lebih konkret, yang lebih operatif gitu. Oke. Baik, kita laksanakan besok ya. Oke, mungkin itu ya dari kami
di podcast bisnis HMPS MBS IAIN Kudus bersama saya Salma Nur Firdaus dan beliau dengan Bu Ekawati Rahayu. Ya, semoga kita semua bisa menjadi bisnismen dan businesswoman muda di masa depan gitu ya. Amin. Semoga kita bisa menjadi pengusaha yang sukses ke depannya ya. Kita juga akan membanggakan Bu Eka sendiri selaku dosen kita. Baik, begitu dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, banyak salah kata atau salah perbuatan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.